Ya, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. 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 Oke, ya. Oke. Jadi buat materi hari ini kita udah mulai masuk ke routing. Oh iya, buat apa namanya? Nilai tugas sama UTS ini masih saya progres dikit-dikit ya buat nilainya. Ditunggu aja, nanti pasti saya nilai semua gitu. Masih belum ada kesempatan. Oke, jadi kita mulai aja buat materi hari ini. Oke, jadi hari ini kita masuk di materi routing. Untuk yang pertama itu kita mulai dari routing statik. Jadi kita mulai dulu dari yang agak sulit-sulit dulu gitu, baru ke yang gampang. Oke, yang pertama apa itu routing? Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya. Jadi routing itu protokol yang digunakan untuk menemukan rute gitu, rute di dalam sebuah jaringan yang saling terhubung. Jaringan satu ke jaringan yang lain yang berbeda network pastinya. Karena kalau berbeda network tidak bisa dihubungkan secara langsung tanpa menggunakan router. Karena fungsi router itu kan mungkin yang teman-teman udah tahu juga, itu sebagai jembatan lah ya, jembatan antar network agar bisa saling berkomunikasi. Gitu. Jadi nama perangkat itu router. Jadi kita gunakan perangkat router ini untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nanti kita tentukan jalurnya mau lewat mana kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, komponen dari routing. Yang pertama itu klasifikasi routing. Ini juga mungkin teman-teman udah tahu. Klasifikasi routing itu ada dua, ada routing statik, ada routing dinamik. Bedanya itu kalau routing statik, kita ya manual lah nentuin jalurnya gitu, mau lewat mana gitu. Kalau routing dinamik, kita cukup ngenalin network-network yang ada di router kita aja, nanti router tetangganya bakal mengetahui gitu, ada network apa aja nih, nanti lewat jalurnya lewat mana gitu. Dia nentuin secara otomatis. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada network perspektif. Ada dua juga, network perspektif ini ada directly connect, yang kedua ada remote network. Ini bedanya kayak gimana? Ini ada di gambar selanjutnya. Nah, kalau kita punya jaringan kayak gini nih, ini ada dua jaringan yang saling terhubung. Misalnya dari network yang terhubung ke router A pengen tersambung ke router network yang tersambung di router B gitu. Ini gimana sih kalau dari sudut pandang atau dari perspektif si router-router ini gitu. Jadi yang pertama, sorry tutupan ini. Nah, jadi yang pertama ini kita sudut pandangnya itu dari si router A ya. Si router A apa namanya memandang si PC-PC ini nih yang teman-teman bisa lihat
ini sebagai remote network gitu disebutnya. Ini remote network gitu. Karena tadi kan perspektif jaringan itu ada dua ya, ada remote network dan directly connect. Nah, si PC-PC ini, network yang terhubung ke PC-PC ini disebutnya remote network gitu dari sudut pandang si router A. Nah, di sini dari sudut pandang router A, maka gambar ini disebutnya adalah remote network gitu. Terus gambar B yang ini disebutnya directly connect. Nah, directly connect ini intinya apa ya? Yang terhubung langsung ke routernya gitu. Jadi misalkan kayak gini nih, router A sama router B, ini kan terhubung langsung ke port S0000. Nah, si apa namanya IP yang ditanam di interface ini gitu, ini disebutnya direct connect. Jadi apa namanya si router langsung mengetahui gitu karena kita udah apa ya config langsung di interface-nya nih IP-nya sekian gitu. Interface Ethernet, fast Ethernet misalnya fast Ethernet 01 IP-nya sekian, nah itu disebutnya directly connect. Intinya apa namanya kalau dari sudut pandang router A ini ke network lawannya, ke network yang ada di router tetangganya, disebutnya remote network gitu. Karena ini remote-nya si A gitu. Yang jauh, yang network yang jauh dari router A gitu, itu disebutnya remote network. Nah, kalau yang terhubung langsung ke port si router A, ini disebutnya directly connect gitu. Ini akan menjadi berbeda ketika kita melakukan nanti konfigurasi routingnya gitu. Mana remote network, mana directly connect gitu. Terus ada lagi yang namanya administrative distance. Administrative distance ini boleh dibilang kayak priority routing lah gitu. Jadi misalkan apa namanya, semakin besar angka si administrative distance-nya, ketika ini kita config di router yang sama, maka yang lebih kecil itu akan diprioritaskan utama gitu. Misalkan gini, di router itu ada yang menggunakan static routing gitu. Terus di config juga ada yang menggunakan dynamic routing misalnya pakai OSPF gitu. Nah, otomatis yang dijalanin sama si router ini cuma si static routingnya gitu, si OSPF-nya belum dijalanin gitu. Untuk mencari jalurnya gitu. Jadi yang priority pertama itu static routing, baru yang kalau si static routingnya udah nggak ada, baru si OSPF yang jalan. Gitu. Jadi ini seperti apa namanya, priority lah gitu. Ini pun masih bisa diubah sih. Ini secara default, misalkan kita nggak ngerubah-rubah si administrative distance-nya, ini secara defaultnya angka-angka ini gitu. Static routing itu 1, misalnya EIGRP itu 5, kayak gitu-gitu. Kayak gitu itu untuk administrative distance ya. Ini nanti di routing table-nya pasti kelihatan gitu untuk si administrative distance. Nah, ini yang routing static, kita masuk ke routing static ya. Nah, ini ya seperti yang tadi bilang gitu. Routing static itu kita menentukan jalurnya secara manual gitu pada router. Jadi kita tentuin nih, kalau kita mau terhubung dari jaringan A ke jaringan B, itu lewat jalurnya mana aja sih gitu. Itu yang kita tentukan secara manual. Nah, si routing static ini bekerjanya secara unidireksional. Jadi satu arah. Jadi ketika kita pengen berkomunikasi dengan dua jaringan yang berbeda, dengan dua router yang berbeda gitu, kita perlu
melakukan konfigurasi static routing ini di dua router yang berbeda itu gitu. Jadi nggak bisa cuma salah satu aja karena ini sifatnya unidirectional gitu. Supaya jalurnya ketemu gitu. Jadi di dua jaringan atau dua router itu kita harus melakukan static routingnya gitu. Kayak gitu. Nah, ini command static routing itu ya simple sih sebenarnya kayak ini IP route. Ini di Cisco ya. IP route, remote network, subnet mask, exit interface atau next hop gateway. Kayak gitu. Ini nanti kita coba aja. Nah, ini macam-macam routing static. Routing static itu ada 3 macam lah. Ada next hop gateway, exit interface, sama default route. Nah, itu kayak gimana aja. Nah, ini misalnya kayak gini. Ini sampelnya ya dari penggunaan next hop gateway dan exit interface. Nah, ini kita lihat ada dua jaringan yang ingin saling terhubung. Nah, ini komennya di input di router A ya. Jadi si network yang ada di router A atau network 10.0.0.0 ingin terhubung dengan network ini 172.16.1.0. Nah, kalau kita pakai next hop gateway, kita menggunakan komennya begini, IP route si remote network itu si ini 172.16.1.0 terus masukin subnet masknya misalnya /24 berarti 255.255.255.0. Nah, ini si next hop-nya kita definisiin di sini. Karena kalau dari router A, next hop-nya otomatis interface yang terhubung ke router B kan. Nah, yang di router B itu IP-nya segitu. 172.16.2.1 kayak gini. Nah, atau pakai cara yang kedua, exit interface. Jadi kita define remote network-nya, IP route remote network ini sama, tapi kita cuma define si exit interface atau interface keluar dari router A gitu, si S0000. Ini mungkin kalau gambaran secara visualnya ya, mungkin kalau teman-teman bayangin nih, kita lagi ada di gedung D, PNJ. Nah, itu kan di gedung D, pintu keluarnya ada dua ya. Ada yang ngarah ke pendopo listrik, ada juga yang lewat depan sekret HME gitu. Nah, misalkan kita pengen ke apa namanya? Ke gedung Q lah misalnya. Dari gedung D kita pengen ke gedung Q. Nah, kita pengen define-nya itu pakai next hop gateway. Nah, anggaplah next hop gateway-nya si apa namanya? Si pendopo teknik lah itu yang ada di depan sipil lah ya gitu. Nah, kita tentuin nih, ini kita alamatnya mau kemana? Gedung Q. Nah, lewatnya mana? Next hop gateway-nya itu berarti si apa namanya pendopo teknik gitu. Nah, kalau kita pakainya exit interface, kita sama, kita definisiin, kita maunya ke gedung Q, terus exit interface itu ibaratnya apa? Pintu keluarnya gitu. Kalau kita dari gedung D, enaknya keluarnya lewat mana nih kalau pengen ke gedung Q? Entah itu lewat, misalkan kita tulisnya pintu pendopo listrik gitu. Itu misalnya yang lebih efektif gitu lewat situ. Atau kita definisinya mau lewat yang lain gitu, pintu sekret HME misalnya gitu. Jadi kalau secara visualnya sih begitu, secara gambaran kehidupan nyatanya lah gitu. Jadi si exit interface itu ibaratnya pintu keluarnya nih kita mau kemana gitu, lewat mana. Jadi kita cuma definisiin, nih kalau mau ke sini, keluarnya lewat sini loh gitu. Nah, kalau next hop gateway kita tentukan juga, kita tentuin nih, ini nanti lewatnya ke sini ya, lewatnya nanti checkpoint pertamanya lewat sini gitu. Nanti selanjutnya bakalan diarahin oleh si router keduanya misalnya. Kayak gitu.
Nah, kalau default root ini lebih gampang lagi. Jadi mungkin ini biasanya sih digunain kalau kita pengen terhubung ke internet ya. Ini kita tentuin IP root 00000000 lewat mana nih? Kita bisa nentuin juga sih lewat exit interface atau lewat apa namanya next hop gateway gitu. Jadi kalau di sini contohnya router B ingin terhubung ke router A, ini tinggal IP root 0000. Nah, si 00 ini anggapannya adalah kalau mau kemanapun gitu, kita mau kemanapun lewatnya sini gitu. Jadi kita nggak nentuin si IP lawannya berapa gitu. Network lawannya pokoknya intinya kalau si dari router B mau ke network mana aja lewatnya ke gateway yang ini nih 172.16.2.2. Itu sih lebih simple kalau kita pakai default root. Cuma ada persyaratannya gitu. Default root ini cuma bisa dipakai di router-router yang ada di pojok-pojok lah gitu. Kalau di tengah-tengah misalkan antara A sama B di sini ada router C misalnya. Nah si router C ini nggak bisa pakai default root karena dia ada dua arah nih. Kalau cuma satu arah nih kayak router B, ya pasti lewatnya ke sini aja lah gitu, ke router A aja. Si router A juga sama, kalau misalnya mau keluar pasti ke arah B aja gitu. Jadi yang bisa itu pakai default root, cuma kalau router-router yang ada di pojok-pojok lah gitu intinya. Jadi kalau dibahasain kayak gitu, jadi mau kemana aja lewatnya ke sini loh gitu. 0000 ini kalau dibahasain gitu, ini default root. Jadi mau kemana aja lewat exit. Nanti kita cobain juga. Kayak gitu, paling materinya ada yang mau ditanyain dulu. Oke, ada yang mau ditanyain? Belum, Bang. Saya mau nanya, Bang. Oh iya, boleh. Siapa nih? Raihan ya? Kalau static root itu biasanya maksimal itu berapa router yang dipakai? Static root ya. Sebenarnya apa namanya? Kalau batasannya sih nggak ada ya. Kalau mungkin apa namanya? Kalau teman-teman pakai apa? Ping gitu, kita ngelakuin ping kan di situ ada TTL ya, time to live. Nah, time to live itu kan maksimal di 255. Nah, time to live itu adalah apa namanya? Banyaknya hop yang kita lewatin gitu. Nah, berarti kemungkinan sih maksimalnya tergantung itu berarti 255 gitu yang bisa terhubung. Nah, cuma gini, kalau kita pakai static routing, terus routernya kebanyakan, itu bisa bikin keder juga gitu. Karena kita kan harus nentuin secara manual gitu, IP-nya berapa, lewat mana gitu. Jadi paling umumnya gitu static routing dipakai kalau yang hopnya nggak terlalu banyak gitu, satu hop atau dua hop kayak gitu. Kalau misalkan apa namanya sampai 10 hop gitu kita pakainya static routing kurang efisien lah gitu. Ada lagi yang mau ditanyain atau masih kurang jelas? Kalau pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, static routing itu biasa dipakai buat apa? Static routing ya. Ya. Kalau saya saya di kerjaan misalnya gini, saya punya, kalau saya pakai server Linux misalnya, apa namanya, terus saya punya dua interface yang tersambung ke server itu gitu.
Nah, saya pengen nentuin nih, kalau misalkan mau ke IP sekian, lewatnya ke interface kedua. Nah, itu saya pakai static routing. Itu kan, apa namanya, hopnya nggak terlalu banyak tuh, jadi masih efisien lah gitu kalau kita pakai static routing, nggak terlalu ribet. Gitu. Nah, kalau di jaringan, misalnya yang saya pernah alami juga, kalau misalkan, apa namanya, misalnya nih kita ada pengen ngehubungin perusahaan A sama perusahaan B pakai, kalau mungkin teman-teman pernah dengar pakai list line gitu misalkan. Nah, dari apa namanya, dari router kita ke router perusahaan B misalnya, itu cuma satu hop aja atau satu router gitu. Nah, itu di situ saya pakainya static routing gitu. Sebenarnya kalau dibilang pengaplikasiannya gimana di kehidupan, teman-teman sih pasti apa namanya, apa, pasti ngalamin lah gitu. Kalau misalkan nih, kita pakai modem internet, nah itu sebenarnya di modem itu ada yang namanya static routing default route gitu, buat ngarahin kalau mau ke internet tuh lewat sini gitu. Itu sebenarnya ada gitu. Itu bisa ditemuin di dalam modemnya. Cuma memang kita nggak bisa konfigur itu kalau di modem ya. Cuma kalau teman-teman ya mungkin kalau di PKL ya, di ISP atau di perusahaan yang emang handle jaringan gitu, pasti nemuin nih penggunaan static routing ini mungkin ketika misalnya cuma satu hop, dua hop gitu. Satu router, dua router yang dihubungkan, kita pakai static routing gitu masih. Gitu. Karena kalau cuma satu hop gitu lebih simple lah gitu kalau pakai static routing satu pemain gitu. Cuma kalau misalkan lebih dari 5 itu otomatis komen routingannya bisa sampai berapa banyak gitu. Banget gitu. Jadi nggak efisien gitu. Ya mungkin apa namanya bisa dilihat juga gitu nanti teman-teman. Nah, oh nih misalnya saya coba contohin satu ya. Nah ini sorry, ini saya punya server Linux nih misalnya, namanya VM Backup Isnan. Nah ini di dalam server ini apa namanya pasti ada static routing gitu. Static routingnya itu untuk memberitahu si server ini kalau mau ke internet lewat mana. Nah, misalnya saya cek gini, IP route. Nah ini di sini ada nih, dia pakainya default route. Gitu. Kalau kita mau ke internet nih default route, via-nya si IP gateway server saya, nama interface-nya ini ENS 160 kayak gitu. Ini salah satu pengaplikasiannya gitu. Kalau di apa namanya di server atau apa namanya ya di kehidupan sehari-hari lah gitu. Mungkin kalau teman-teman biasa menghandle server atau lain sebagainya lah gitu. Kayak gitu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Buat ini kita cobain, kita bikin jaringan kayak gini. Kayak gitu. Nah ini ada dua router, ada dua jaringan juga, pengen saling terhubung. Di sini saya set, sorry. Ini saya bikin networknya pakai VLAN juga. Jadi ada dua, berarti ada dua VLAN dengan network yang berbeda di dua router yang berbeda juga. Pengen saling terhubung.
Iya. Kecilan. Ya ginilah bulan 20. Ini bulan 10. Bulan 10. Nah ini saya udah bikin di switch-nya udah ada VLAN-nya, udah saya tambahin, tinggal nambahin di routernya aja. Bang, maaf, Iya, layarnya belum maaf ke ya. share screen. Share screen. Oh iya lupa. Belum share screen, Bang. Siap. Bentar ya. Oke. Ini saya punya 2 jaringan, 2 router juga. Ada yang menggunakan VLAN 20, VLAN 10. Ini IP networknya beda. Gitu. Coba kita tambahin dulu. Ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya sih konfigurasi IP-nya. 00 lalu no set. Oh, iya. Jangan lupa kalau trunking duplexnya harus sama ya. Sama-sama, misalnya sama-sama full duplex gitu. Terus kita tambahin IP-nya. 20. IP address-nya saya bikin 20 deh. Titik 1. Lupa. Kiri titik. Lalu 20. 1255. Udah R1 udah di config, tinggal R2. Terus R2. Yang 10.
Oke. Dibikin 10-10 aja. Nol. Nah, ini kita udah set IP yang dari router ke switch ya, ke arah PC-PC-nya. Tinggal kita config juga IP yang terhubung antar router. Ini ada interface FA00. FA00. FA01. Ini karena apa namanya, menghubungkan cuma 2 router ya, kita pakainya /30 aja IP-nya. No shut dulu, nyalain interface-nya, terus set duplex-nya, duplex full, tinggal kasih IP-nya. Ini bebas IP-nya, saya kasih 1111. Ini karena /32 itu ya, /30 jadi 252. Udah up. Kok terus di router satunya juga FA01 no shut, duplex full, IP address karena satu udah dipakai di sini 2 berarti 0. Siap. Udah. Nah, sekarang kita tinggal tambahin routingnya. Oke. Nah, kita sekarang tinggal bikin static routingnya aja. Ini kita pengen menghubungkan network yang ini, yang 10-10-10 tadi, ke yang 20-20-20. Nah, ini kita config-nya harus 2 arah di router 1 dan router 2. Nah, gimana config-nya? Jadi tinggal kita masukin aja di sini IP root. Ini di router 1 ya. Berarti 10-10-10 lawannya titik 0, karena dia /24 kita masukin subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini kita define-nya mau apa gitu, bebas. Sorry.
Oke, kita cobain dulu yang apa namanya? Kita cobain dulu yang next hop gateway. Ini kita pengen terhubung ke gateway ini, ke remote network ini, ke yang 10.10.10. Terus next hop gateway-nya itu, karena di sini tadi next hop gateway itu yang saling terhubung ini ya, dua router ini. Dari sini pengen terhubung ke sini, berarti next hop gateway-nya IP CFA01. Nah, karena di sini di router 1 itu 111.2, berarti di apa namanya? Di router satunya itu berarti 1.1.1.1.1. Udah show IP root. Udah ditambahin nih di sini. Nah, ini buat kita ngebaca apa ya? Routing table lah disebutnya. Nah, walaupun bentuknya bukan tabel gitu. Ini routingnya. Ini kalau kita lihat dua IP ini terhubung secara directly connect. Yang 1.1.1.1 sama 20.20.20.20. Nah, kalau yang ini bisa dilihat di sini C nih. C ini tandanya connected atau directly connect. Nah, di sini ada yang S nih, yang S yang tadi kita bikin itu static routing. Ini kita mau ke apa namanya? Ke network ini yang 10.10.10.0 via-nya 1111. Nah, ini AD-nya itu yang ini nih. Di sini kebacanya 1/0, berarti si AD-nya itu 1. Gitu. Terus kita tambahin di router satunya juga IP root 20.20.20.0 lewatnya berarti 1.1.1.2. Set. Show IP root. Ini komennya buat baca routing table-nya. Di sini udah ada kebaca. Kita kalau bedanya kalau di router ini kita bisa tes ping juga. Pertama kita tes ping ke lawannya dulu 1.1.1.2. Salah. Kalau kita ada di apa namanya? Di sini berarti di konfigur terminal lah ya. Depannya pakai do gitu, do ping. IP-nya berapa? Gitu. Kalau kita ada di menu ini, di apa namanya? Lupa namanya. Ini deh yang pagar doang gitu. Kita bisa pakai ping doang gitu. Udah. Kita coba ping ke gateway-nya. Satu. Bisa juga. Kayak gitu. Sebaliknya juga kita coba. Bisa. Bisa. Tinggal kita kasih IP di PC-nya. 10. Ini PC yang berapa nih? Salah. 20.20.2/24 gateway-nya dimasukin.
Udah, show IP. Udah. Ini juga kita masukin IP-nya. 10.10.10.2/24 gateway-nya dimasukin. Show IP. Kemudian ini kita coba ping dulu ke gateway, bisa nggak? Ke gateway udah bisa. Tinggal ke gateway lawannya. Udah bisa juga. Ini juga kita coba nge-ping ke ini. Ke gateway lawannya. Udah bisa juga. Kita ping ke PC-nya. Ya, udah bisa juga ke PC-nya. Ini berarti antar PC yang networknya berbeda udah bisa saling terhubung gitu. Nah, ini yang kita pakai kan Nexthop Gateway gitu. Nah, gimana kalau kita pakainya si exit interface? Kita hapus dulu routingannya. Kalau di Cisco itu buat ngapusnya pakai no ya. Kita ketik lagi no IP root, berarti ini 10.10.10.0 255.255.255.0 1111. Do show IP root. Udah nggak ada static routingnya di sini. Kita set lagi IP root 10.0.255.255.255.0. Exit interface-nya kalau kita lihat si R1 kalau pengen ke R2 lewatnya kan keluarnya di interface FA01 ya. Ini kita ketik FA01. Kita cek lagi do show IP root. Nah, ini udah ada. Beda kan ya? Di sini kebaca directly connect pas Ethernet 01. Jadi terhubungnya di FA01 gitu. Kita set juga di R2-nya no IP root 0.25 titik 01.1.2. Kita tambahin lagi root 255.0 sama tadi keluarnya berarti di FA1 0 FA01. Enter. Do show IP root. Udah, kita coba lagi dari PC langsung. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini tadi kan kita prosesnya ngapus routing terus tambahin lagi. Nah, di sini kenapa ada timeout? Ini karena dia masih proses ngebaca dari routernya ini gitu. Ini kalau mau ke network sini lewat mana sih gitu. Dia masih proses nanya lah ibaratnya ke routernya. Jadi ada timeout biasanya 1 atau 2 gitu. Nah, karena tadi lawannya udah proses nyari lewat mana gitu. Nah, lawan satunya pasti langsung reply gitu. Itu pakai exit interface. Nah, ini terserah teman-teman enaknya mau pakai Nexthop Gateway atau exit interface.
Ini sama aja, sama-sama bisa dipakai kayak gitu. Atau mau pakai default truth gitu, lebih gampang lagi. Kita hapus dulu, kita pakai IP root, pakai default truth ya. 000 000. Nah ini mau lewat mana? FA01 misalnya, boleh. Do show IP root, ini sama aja sih. Nah ini, kebacanya 000. Nah pokoknya mau kemana aja dah, lewatnya sini gitu. Ini kita hapus juga. Kita pakai root FA01 to show IP root. Udah, kita coba lagi ping dari sini. Nah, bisa sama aja. Kenapa kita bisa pakai default root? Karena di sini nggak ada lagi router yang terhubung gitu di R1 maupun di R2 gitu. Jadi pasti dia kemanapun lewat ke R1 gitu hopnya. Dari R1 pun kemanapun hopnya itu ke R2 gitu. Jadi kita terserah mau pakai default root, mau pakai network gateway, mau pakai exit interface, itu sama-sama bisa kayak gitu. Jangan lupa setelah konfigurasi pastikan disimpan di WR buat nyimpan konfigurasinya. Oke, kayak gitu buat latihan static root-nya. Itu buat latihannya. Nah, ini kalau dilihat di sini tugasnya, nah ini udah lumayan ya. Ada 4 router, cuma ada 3 network yang pengen terhubung gitu. Nah, ini gimana caranya semua network ini bisa saling terhubung lah. Ini terserah teman-teman nanti config static root-nya kayak gimana. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Berarti itu yang tugasnya nggak bisa pakai default ya, Bang? Ya, betul. Karena tiap routernya terhubung ke 2 line ya. Ke 2 router nih. 1 root. Share screen lagi. Nah ya, ini tiap router kan ada 2 kaki lah gitu ibaratnya. Nah ini nggak bisa nih pakai default root nih. Sebenarnya ya nggak bisa deh, nggak efisien kalau pakai default root. Jadi harus tentuin nih, misalkan dari ini yang VLAN 30 nggak mau ke VLAN 10, enaknya lewat yang mana ya? Ini tentuin mau yang lewat yang ke router 2 atau router 4 nih bisa gitu. Cuma di masing-masing routernya harus dikasih static root juga gitu buat ngarahin lewat mananya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah ngerti semua ya? Insya Allah, Bang. Mantap. Oke, gitu. Nanti dicoba-coba aja dulu. Kalau ada yang kurang ngerti, kayak biasa bisa ditanyain di grup. Nanti saya bantu jawab kalau bisa dijawab. Gitu. Oke, masih ada yang mau nanya? Nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Aman ya semua ya? Oke. Terima kasih teman-teman yang hari ini udah bisa ikut kelasnya. Mudah-mudahan teman-teman sehat terus biar sampai akhir semester kita bisa bisa selesai lah gitu materinya sampai akhir semester dan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik gitu. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas, kurang ngerti bisa ditanyain di grup. Nanti saya bantu jawab. Oke, paling hari ini
itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.